di mana dalam cerita yang diceritakan oleh Rasulullah ini terdapat dalil tentang luasnya ilmu Allah, tentang mutlak sifat ilmu bagi Allah, atau sifat ilmu Allah itu mutlak, berbeda dengan ilmu yang ada pada makhluk atau ilmu yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi kemarin sudah kita baca sampai pada teguran yang kedua dari Nabi Khidir terhadap Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi Nabi Khidir menegur Nabi Musa karena Nabi Musa menyalahi janji kesiapannya untuk belajar pada Nabi Khidir. Di mana sebelum proses belajar berlangsung, Nabi Khidir sudah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa apapun yang diajarkan oleh Khidir, hendaknya Nabi Musa bersabar dan tidak mempertanyakan. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ikuti, simak, perhatikan saja, jangan tanya apapun. Itu persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa kalau Nabi Musa benar-benar mau belajar ilmu pada Nabi Khidir. Tapi kemudian dalam perjalanan Nabi Musa tidak sanggup mengikuti persyaratan yang dibuat oleh Nabi Khidir, karena memang ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu bukan ilmu biasa, tapi ilmu tingkat tinggi, yang kita sebut dengan ilmu hakikat, bukan ilmu zahir syariat. Sehingga Nabi Khidir menegur Nabi Musa, dan bukan sekali Nabi Musa menyalahi peraturan yang dibuat oleh Nabi Khidir, tapi 3 kali, yang kemudian itu menyebabkan Nabi Musa harus berhenti daripada belajar kepada Nabi Khidir, diberhentikan sebagai murid, Nah, kali yang kedua itu yang sudah kita baca sebelumnya, di mana teguran yang kedua itu lebih berat daripada teguran yang pertama. Jadi kalau teguran yang pertama itu hanya diingatkan, ya Musa, jangan lupa peraturan yang sudah kita sepakati. Kali kedua tegurannya lebih keras, bukan hanya lagi diingatkan tapi diancam. Wahai Musa, kalau kamu bertanya lagi setelah yang kedua ini, maka selesai kita berdua. Kamu tidak bisa lagi ikut saya dan belajar pada saya. Dan ternyata memang betul terjadi. Maka kali yang ketiga, kita lanjutkan, ya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajadu fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa aqama. Ya, qala ma'ilan faqala al-Khidir alaihi salam biyadihi hakadha fa aqamahu. Faqala Musa qaumun ataina lam yut'imuna wa lam yudayifuna law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Nah, jadi setelah Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain-main dengan kawan-kawannya, dibunuh oleh Nabi Khidir, diputar kepalanya mati, ya, diputar lehernya mati. Maka berangkat lanjut perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa, fantalaqa, lanjut berangkat lagi, hatta hingga sampailah keduanya kepada satu penduduk kampung, kepada satu penduduk
desa. Sampai di sana istata'ama ahlaha. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta dijamu oleh satu rumah, oleh satu datang ke satu rumah, minta dijamu. Nabi Khidir dan Nabi Musa minta dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma, tetapi oleh yang punya rumah, orang-orang yang di dalam rumah itu, fa'abau ayyudayyifuhuma, tidak mau menjamu, menolak untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Umpama tayo tiba-tiba truk jame rumah hana ada duri. Laki kauri becut. Puna kauri rumah becut. Ada tak kamu? Tapi ternyata ditolak. Kaji tanya menyenat truk jame rumah. Betulak barang kau. Biasa saja yang Nabi Khidir. Nabi Khidir ya. Jadi fa'abau ayyudayyifuhuma, namun mereka menolak, tidak mau menjamu, tidak mau menerima ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena tidak mau, maka ya apa boleh buat, berangkat. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqatta fa'aqamah. Ketika keduanya berbalik arah ingin meninggalkan rumah itu, ingin berangkat lagi, fawajada, keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat tembok rumah itu, tembok besar di sana ya, jidaran, sebuah tembok besar, yuridu ayyanqatta, yang sudah mau jatuh. Kamera kena menyerubah besarnya tembok itu. Seandainya dia jatuh, tidak ada yang sanggup ya, untuk menegakkan kembali tembok. Ini menunjukkan bahwa tembok ini besar sekali. Dia terkedir temboknya, urang hanakan kepada mereka ke menaik. Maka fa'aqamahu, Nabi Khidir kemudian tiba-tiba mendekati tembok itu dan menegakkannya kembali. Mengokohkannya tegak, tepat, ya, kokoh kembali. Faqala Musa, maka Nabi Musa di sini menjadi heran. Kalau di dua kejadian sebelumnya, kejadiannya negatif. Tiba-tiba urang bantu peik bot dalam laut, berperdah bot. Tiba-tiba bak jalan merompak anak mit tengah main-main dengan sabi dengan anak mit, putar aku mati. Tiba-tiba truk sabuh rumah ke laki menjame hanai bi jame justru ge bantu. Yang bersikap kurang ramah kepada Khidir justru dibantu. Yang bersikap ramah kepada Khidir justru tidak dibantu. Yang bersikap tidak ramah justru dibantu. Maka itu membuat Nabi Musa heran. Faqala Musa, maka Musa bertanya, kata Musa, qaumun ataina lam yut'imuna wa lam yudayyifuna law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Berkata Musa, ini orang-orang di sini, kita datangi mereka tapi tidak mau memberikan kita makan, lam yut'imuna wa lam yudayyifuna, tidak mau menerima kita, menjamu kita. Maka seharusnya kenapa tiba-tiba engkau mau membantu mereka? Seharusnya law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, engkau minta
ongkos. Ya, minta ongkos. Kan betul je lah kengkoh kahibi kopi no je dah bela kopi pala back free. Mana lah kira-kira ya. Seharusnya engkau ambil ongkos. Kenapa engkau bantu begitu saja? Padahal ini orang-orang atau orang-orang di sini tidak mau memberikan kita makan dan tidak mau menjamu kita. Nah, sesuai dengan janji Khidir, kalau engkau bertanya, kata tadi Nabi Khidir sebelumnya, kalau engkau bertanya wahai Musa, kalau engkau mengomentari wahai Musa, maka selesai. Maka sesuai dengan janji Nabi Khidir, begitu Nabi Musa berkomentar atau bertanya yang ketiga kali, qala, kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainaka. Wahai Musa, inilah waktunya. Selesai kita. Tidak bisa lagi melanjutkan proses belajar mengajar ini. Kabih nyo ka putuh. Sesuai dengan janji Khidir. Maka ngan urang hakikat hati-hati berjanji. Hati berjanji dengan orang hakikat penuhi. Orang hakikat hana galak basa-basi, hana galak letak gaya-gaya je diplomasi, hana lobi-lobi hana. Orang hakikat tegak lurus. Orang bertauhid tegak lurus. Hana puyak lobi. Makanya menyuruh orang kampanye, jangan putar orang tauhid. Hikam. Panggungnya kampanye becut. Orang tauhid hasil. Nah, jadi kata Nabi Khidir, sudah 3 kali tetap Nabi Musa tidak bisa bersabar, maka langsung kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainaka. Inilah akhir kita berdua, wahai Nabi Khidir, wahai Musa, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Akan aku beritahukan kepadamu wahai Musa takwil atau makna perkara-perkara yang aku lakukan sedangkan kamu tidak bisa bersabar melihat perkara-perkara tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menceritakan kejadian ini, setelah Rasulullah menceritakan sampai di sini, Rasulullah mengatakan, Nabi Muhammad, Nabi kita mengatakan, wadidtu law anna Musa kana sabara hatta yaqussa alaina min khabarihima. Kata Rasulullah, seandainya Musa bersabar sedikit lagi, maka kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dari kita. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Jadi Rasulullah pegang lagi ceritanya, ada mudih Nabi Musa gesabar betul. Menjaga sabar betul Nabi Musa, maka akan lebih panjang kisah perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tak bersabar betul hatta yaqussa alaina min khabarihima, sehingga masih bersambung cerita Musa dan Khidir. Tetapi demikianlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Ketika itu Allah selesaikan proses belajar Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Maka disinilah letak ya, bahwa seseorang tinggi tidak tinggi ilmunya, luas tidak luas ilmunya, dalam tidak dalam ilmunya, itu tergantung tingkat kesabaran. Ya. Karena Allah buka futuhat namanya. Futuhat itu Allah buka. Futuhat itu semacam cahaya ya, yang Allah buka kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah buka futuhat itu,
maka masuk ilmu ke dalam jiwa hamba itu seperti derasnya hujan. Contoh dulu pernah kita sampaikan, yaitu pada murid senior Imam Ar-Rabi'. Imam Ar-Rabi' ini murid senior Imam Syafi'i. Imam Ar-Rabi' murid senior Imam Syafi'i. Imam Ar-Rabi' inilah yang meneruskan mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ar-Rabi' ini ya, di awal proses menuntut ilmu itu kepalanya betul-betul dom. Apa arti dom? Dom ada je hai tamang siapa? Dolu. Ada kembangan. Do, banyak kembangan itu kata baca. Hai dok apa ilmu? Ini Imam Ar-Rabi'. Tidak masuk sama sekali ilmu Imam Ar-Rabi'. Tetapi duduknya selalu, kalau belajar pada Imam Syafi'i, duduknya selalu saf depan. Cik geduk pahdat di ke Imam Syafi'i. Ya haji orang lain dulu. Cik kagak cater ya. Dari pun mulai Imam Syafi'i pengajian setiap saat itu sampai habis, Imam Ar-Rabi' memperhatikan fokus hana meketep mata baca. Hana meketep mata, hana mekmot baca. Tapi yang baik kata yang sagai lebut pu perno yang baik dah hana lam yang kawan ya. Hana nampu apa, hana idam apa. Tapi seperti itu Imam Rabi'. Namun sabar. Sabar istiqamah. Sabarnya Imam Rabi' menuntut ilmu pada Imam Syafi'i membuat Imam Syafi'i sebagai guru semangat dadat. Begitulah Allah kehendaki ya. Insya-Allah kisah para ulama ini luar biasa. Karena Imam Syafi'i melihat Imam Rabi' seperti itu selalu, maka membuat Imam Syafi'i semangat. Kenapa? Karena kalau ada Imam Rabi', kira-kira begini, musuh Imam Syafi'i gesemubut 2 jam. Orang lain kan punya 2 jamnya kakingkot. Kakingkot ke hampah duk li, ke bolak-balik duk, ladung katengot, ladung katenget. Tapi Imam Rabi' lagi pun geduk sampai akhir tepat tegak lurus hana kengkot bacuk memeketep hana. Maka motivasi Imam Syafi'i setiap mengajarkan ilmu itu Imam Rabi'. Kalau sampai Imam Syafi'i kalau masuk pengajian atau drah, itu kalau ada Imam Rabi', maka Imam Syafi'i begitu semangat. Ketika masuk Imam Syafi'i tidak nampak Rabi', maka mempengaruhi Imam Syafi'i. Nyamban ketekunan sang murid, berefek kepada semangat gure, semangat Imam Syafi'i. Kembali Quran, kembali karena gigih Rabi' kembali semangat. Hingga benar-benar terjadi. Masuk Imam Syafi'i pada suatu hari mengisi pengajian. Ternyata Rabi' tidak ada di situ. Betul-betul bang utama Imam Syafi'i kahana Rabi'. Bang kahana Rabi' kabeda aja. Yang kalambat je lok kitab kalambat aja pegah haba bawa ika. Akhirnya hari itu tanya mana Pak Rabi' maka hana tu kata sahabat-sahabat yang lain, yo lekejin yang berhalangan kamu kamdih lah. Intinya Imam Syafi'i tidak semangat. Pertemuan berikutnya masuk Imam Syafi'i lagi, Rabi' tidak ada di depan.
Kala li Imam Syafi'i Rabi kembali hana hadir nyokot. Akhirnya sahabat-sahabatnya tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia itu. Akhirnya mereka menyampaikan apa adanya kepada Imam Syafi'i. Ketika ditanya, mana Rabi? Kenapa kembali tidak hadir? Kata sahabat-sahabat Rabi, wahai Imam, beliau sudah kami rayu-rayu ya, untuk tetap ikut pengajian bersama di sini, tapi kami tidak berhasil. Beliau sudah berpikir panjang, beliau merasa malu. Gaknya malik, ya, mutun, ikut pengajian, jadi hana mukum. Maka gaknya merasa malik, beban dan sayang keron, Pak Imam. Pada kalian drone menjelaskan sungguh-sungguh ikhlas, habis-habisan menjelaskan totalitas. Tapi goknya hana mumpung apa ding-ding. Maka goknya sayang ke gureng, kagum habis kejelaskan ilmu hana mumpung ding. Maka gecok keputusan Rabi meninggalkan majlis karena malik. Imam Syafi'i cari Rabi. Menyohana terserah pu malih hana malih urusan. Kalau Rabi tidak bisa kalian kembalikan ke sini, menyoy Rabi hai balik ke no. Hana hidup ikelung lagi biasa. Nyo pengajian mulai minggu ke hana dilanjutkan. Urung-urung hana apa hana. Minta Rabi leh. Tidak Rabi. Maka kengka susah. Kengka susah adum pekeun sahabat-sahabat Rabi ba ilmu ba Imam Syafi'i kon ni sembarangan ilmu dekat tinggi ya. Mujtahid. Nah, pikiran tu duk musyawarah nyom Rabi kai pegang masalah. Gara-gara ji ka musibah dia. Maka minta cara fitot Rabi. Akhirnya dapat kembali Rabi. Pokoknya lekiban cerai ancam nom de dapat Rabi kembali didudukkan di depan Imam Syafi'i. Menantruk Imam Syafi'i kekalan Narabi itu. Kekalan Narabi itu geduk Imam Syafi'i. Kata-kata yang pertama dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika Rabi kembali di depannya, wahai Rabi, seandainya ilmu ini bisa kusuapkan dalam mulutmu, maka tidak perlu kujelaskan, long cok ubina ilmu yang nabalong, long putamang long suapkan dalam bahar. Drone wujud dari lagelong berlebih lagelong. Ya, bang. Semangat sanggup. Begitu sayang cinta sang guru kepada Rabi. Nyujud yang pahron payah hek tadi. Lucu ilmu lum pasola bahro suap bumadim. Nah, keikhlasan sang guru, kegigihan sang guru, dan kesabaran Rabi yang terus geduk melanjutkan gedinga. Datanglah futuhat dari Allah. Ya, terus futuhat dari Allah. Yang kan futuhatnya yang kan dibuka oleh Allah. Menantruk futuhat dari Allah, dibuka oleh Allah. Padahal Imam Rabi sudah berumur ya. Dibuka oleh Allah, teruk futuhat masuk ilmu Imam Syafi'i ke jiwa Rabi seperti turunnya hujan deras. Itamong ilmu bram sampai kemudian betul-betullah Imam Rabi' menjadi salah seorang murid paling sepuh Imam Syafi'i yang melanjutkan mazhab Syafi'i, yang menulis dan meneruskan mazhab Syafi'i yang sampai hari ini diamalkan, dipakai, dikembangkan, dimajukan
oleh begitu banyak ulama di berbagai belahan dunia. Buah dari kesabaran. Makanya di sini kisah Nabi Musa tadi, tingginya ilmu seseorang, luasnya ilmu seseorang, dalamnya ilmu seseorang sesuai tingkat kesabaran. Ada orang hai sabar, bang gejak 32 gedinga, hanampo maika yang sang hampa tapi tak pengajian lain. Jak apa lain? Jak apa lain lebih hai lah, lebih hanampo lah. Jak apa lain nak leh kerja kalpiu je. Ana leh jak. Tidak sabar. Maka butuh kesabaran. Nah, itu kisah Imam Rabi tadi. Ini luar biasa. Kisah ini harus sering kita sampaikan kepada para penuntut ilmu. Yang anak muda, penuntut ilmu urutnya, mahasiswa yang sampaikan kisah Rabi. Karena orang berpikir ilmu ini nurullah, ilmu ini cahaya Allah. Yang jo ilmunya Allah kan usaha dia. Yang jo ilmunya Allah kan karena cahaya tak boleh dia ke. Tapi Allah yang jo ilmu. Al ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Ketika Allah percikkan cahaya ilmunya kepada jiwa kita, maka dalam waktu hitungan detik deploh. Tiada yang menjaga geploh oleh Allah. Yang teman kunci untuk geploh futuhatnya adalah sabar. Makanya banyak kita lihat kisah-kisah ulama yang mereka baru malim umur 40 tahun ke atas. Kenapa baru alim ketika umur 40 tahun ke atas? Karena ketika itu Allah buka futuhat. Dan mungkin saya kira di antara kita juga mungkin ada yang merasakan seperti itu, orang-orang akademisi, orang-orang ilmuwan. Kadang-kadang ditajak S1, ditajak S2, hana teplah loh. Hana depa lampanya hakikat ilmu, filsafat ilmu. Ban tajak SD menan merempak sabah kunci alih roh kiban Allah gepemasin babah sidra dosen atau sidra guru tikrek tetemeng kata-kata yang minta mengelau dia umpama kunci terbuka ilmu, kemudian membuat kita semangat untuk terus mengarungi keilmuan. Tak pelajari makin lezat, makin tak pelajari makin nikmat, makin tak dalami makin nikmat. Karena di antara Allah buka futuhat ilmu pada seseorang, dia mulai merasa nikmat dengan ilmu. Makin getemeng ilmu baru makin nikmat ilake juju. Makin gebaca buku makin nikmat ilake juju. Yang tanda orang itu sudah Allah buka futuhat. Dia gedanya belum kadang-kadang. Makin tak paksa baca, makin gak dengar tu. 2 tahun tanggap Al-Quran 2 tahun. Kamu mulai ngantuk. Tak ijtihad aja. Nyo kaji kan 2 tahun nyo kalau tak ni mak Allah kaji bela letan tu. Baca-baca tinggal macam tu. Saya juga kami cerita dia. Ai jeci tingkam temang 2 tahun jeci. Hawa 3 go dah baca buku 2 tahun tak ada. Kam dengar jeci. Teman untuk tingkat futuhat belum dapat. Seperti kita lihat kisah Al-Kindi. Al-Kindi kan ahli filsafat dalam Islam. Yang Al-Kindi, Ibnu Rushd itu kan ahli-ahli filsafat Islam. Mereka lah yang berjasa menemukan kembali filsafat Yunani yang sudah lama terkuburkan, kemudian mereka angkat, diterjemahkan, dipahami, dikembangkan sampai kemudian Eropa menemukan kembali filsafat mereka yang telah lama hilang. Itu seperti Al-Kindi, Ibnu Rushd dan lain-lain. Itu tidak mudah. Seperti Al-Kindi itu. Al-Kindi
beliau membaca itu buku-buku filsafat. Sering kalau kita baca kisah Al-Kindi, Ibnu Al-Farabi, itu ketika mereka membaca buku filsafat, berat boleh. Seperti Al-Kindi misalnya dikisahkan, beliau sering sekali kadang-kadang menjumpai beberapa kalimat yang beliau tidak faham. Beliau hanampung menyonggedayo dah baca buku, bantah baca sebuah paragraf hanampung, nya langsung dia tengok menyokan orang tu mulih hanajik cara tu mulih atau salah cetak, cak orang cetak masalah. Pokoknya yang baik salah dah yang. Kita baca buku, apa itu tulisnya? So penulisnya, tak baru itu mulih lah. Mana? Siapa itu mulih? Ataupun salah cetak yo. Ada yang tahu you tengok. Takkan ai dah baca buku yang nak depa bukan hana jelas. Kan lagi yang hana sabar. Al-Kindi setiap beliau membaca filsafat itu, sampai ini ya baca. Bertemu sabuh paragraf. Geulang-ulang. Hana mumpung je. Hang pelewat. Ya. Hana pelewat. Tu boleh siat, tu bit. Ja, wait leh. Ya, wait minta perken. Minta je, ya. Buat putar leh, wait apa leh. Balik lah tekalan hana merempak je tau. Ya putar sampai berhari-hari demi mendapatkan makna satu kalimat yang ban tingkat ulama ilmuwan. Mentajat ni tak sama ada lagi orangnya. Ya. Begitu mereka berusaha bersabar untuk memahami satu. Kalau kita almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tinggal di Syria. Jadi ketika suatu malam beliau sedang mensyarah kitab Al-Hikam. Al-Hikam punya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ulama Mesir yang sudah meninggal pada abad ke-7. Di Muqattam kuburannya. Ya. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti sedang mensyarah kitab Al-Hikam. Sampailah beliau pada salah satu hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ceram, tiba-tiba kabur. Masuk kabur, hantram. Apa makna? Apa yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Dalam sebuah hikmah singkat, hikmahnya banyak. Tapi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak menemukan makna yang memuaskan hati. Ya, kiban maksud pengarang, kiban yang betul, kiban yang diinginkan. Karena beliau tidak mendapatkan kepuasan hati tentang makna yang beliau pahami, maka beliau solat hajat, sembahyang hajat, berdoa kepada Allah, bergebuka apa maknanya. Solat demi solat, doa demi doa tidak dapat. Akhirnya pesan tiket pesawat terbang dari Syria ke Mesir demi sabah hikmah nyamban yung tikret ilmi pak ulama. Nyo dah yo urusannya. Alah tak lewat ayo baik betul ni gara-gara hinan ku hana merempa ni. Kau nak cakap kesimpulan you. Ya. Tapi ulama satu kalimat tidak dapat hang beri. Gila ke sembahyang hajat yang cerita kerau. Ada dalam kitabnya mukadimah kita itu jelaskan, bab video YouTube ini jelaskan. Beliau pesan tiket pesawat terbang dari Syria langsung ke Mesir demi tabuh kalimatnya. Maka ziarah beliau ke kuburan pengarang kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari di Muqattam, ziarah langsung. Jejak ziarah pedih lagi biasa berdoa tabarrukan gelake ba Allah langsung ba samping kubu pengarang kitab gelake ba Allah. Bertawassul
supaya makna kalimat yang kena nampak bergebuka oleh Allah. Ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pulang beliau dari Mesir balik ke Syria pada suatu malam ketika ingin beliau melanjutkan mensyarah bab tenyan ke gebuka oleh Allah futuhat. Ya, damam. Maka hari ini syarahan paling tebal, paling luas terhadap kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari yang syarah le kita dari ulama dahulu sampai hari ini. Syarahan yang paling tebal bisa dibeli nanti cuma ada terjemah bahasa Arab. Ya, 4 jilid webinar tebal. Ya. Itu syarahan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nama syarahan itu Al-Hikam Al-Athaiyah. Ya, jadi hasil. Ada ulama lain di Mesir juga membaca, tak ceritakan baca kiban proses keilmuan. Jadi ada dia kadar ulamanya kiban. Jadi beda fikir ulamanya berangkaho temu ilmu. Ada seorang ulama di Mesir, tua dan nan ya. Bukan ulama lama sekali, tapi sepertinya sudah wafat beliau. Ulama besar, pakar usul fiqh. Ya. Beliau menjelaskan pengalaman beliau membaca, kalau tidak salah, kitab Ar-Risalah. Nah, kan itu kitab Ar-Risalah, kitab istilahnya itu metodologi usul fiqh Imam Syafi'i di situ semua di Ar-Risalah itu. Nah, ini ke akar ijtihad beliau, hinan kunci-kunci beliau baca. Pada tiga baca 500 baca. Sabah kitab 500 baca. Nyodayo kan akan haikap ya. Apa ya apa bimu. Buat sabah buku 500 haikap juga dayo hana. Ya, dia mengat dia kopi roda yang kadang kuih hekre yang bengah kapah. 500 ke siapa kita Ar-Risalah yang baca 500 ke. Yang menariknya beliau mengatakan setiap kali beliau mengulang baca, ini kali baca tiga khatam. Ini Ibnu terbaik tak. Kali baca tiga khatam. Kamu rumput ilmu dalam kitab Ar-Risalahnya. Ketika beliau membaca kali kedua, khatam kali kedua, beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau dapatkan pada khataman yang pertama. Beliau baca lagi yang ketiga. Di khataman yang ketiga, beliau dapat lagi apa yang tidak beliau dapatkan di khataman yang kedua. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai 500 ke. Hana di pada tun pabi umum tu baca 500 ke. Di bacaan yang ke-500 kali beliau mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak beliau dapatkan di khataman yang sebelum-sebelumnya. Di mana kalau beliau tidak membaca 500 kali, kakak nak merupa orang. Bacaan ke-500 baru merumpok. Begitu kesabaran ulama. Maka kenapa ulama, yang betul-betul ulama tapi apa? Ya, yang betul-betul ulama. Ketika kita tanya sesuatu, langsung aja cap connect. Gimana connect? Kita buat kitab 20 ke, 50 ke baca, 500 ke. Beda dengan orang yang baru nyok kiban. Siapa cipki ni? Fikir ni kitab tu orangnya nak kitab dia nak roh nak ambil baca. Lo tanya yang nak baca lo. Empres dia ya word loncek lo. Mereka tak langsung connect. Kamu 4 mendung. Kitabnya 4 terpeduk. Bahkan dalam satu kaedah dalam keilmuan, orang yang membaca
suatu buku dalam suatu disiplin ilmu dan dia memegang habis buku itu, membacanya berpuluhan kali sampai ratusan kali seperti itu lebih berbahaya ilmunya, maksudnya lebih kokoh ilmunya daripada orang yang baca banyak buku dalam disiplin yang sama tapi setiap buku hanya membaca sekali. Lebih kokoh yang sabar membaca tapi mupluh daripada orang baca lu tapi tiga tu naik hana khatam kana kam karat naik bunuh pelewat bunuh yang susah tu pelewat yang sabar dua buah kitabnya tapi mengulang-ulang baca atas thot salah satu contohnya adalah beberapa ulama kita di Aceh. Memang menyulam baca kitab takkan ulama di Aceh dah banyak dah hitung paribuh kita baca punya fikih murai matan takrib bajuri i'anah paling tinggi mahali paling tinggi tak menyunat tufah mangboh yang bikin ana le mangboh tapi limang bohnya nyampe puluh tahun dah kata pri je leh ke baca ke dero ke ulang-ulang nama belah ke semua bet kitab yang khatam 620 ke puluh tahun limang buah kitab ulang-ulang ke baca ulang semua bet ulang baca ulang semua bet ulang baca ulang semua bet ulang maka mereka ada dalam lungki kitab empat mendu. Maka wajar tiga kun kedai orang bet bak lapik kita orangnya kali lapik lalu kita kali kamu empat mendu ibarat ini tiga kun tiga lapik pay sabar-sabar tu harus ikuti. Maka kata apa namanya seorang ulama khaf min sahibi kitabin wahid, hati-hatilah dengan ulama yang hanya membaca 1-2 kitab tapi diulang-ulang. Artinya semuanya itu adalah butuh kepada kesabaran. Ini ya di antara pelajaran yang kita dapatkan daripada proses belajar Nabi Musa pada Nabi Khidir. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya Musa bersabar bacutu maka kita akan mendapatkan ilmu yang lebih daripada Nabi Khidir alaihi wassalam. Ini Kainsya. InsyaAllah kita lanjutkan malam Selasa depan. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.